Berapa hari ya? Sudah 1 minggu. Sudah 1 minggu. So bila Esok balik pulang. esok dah pulang. Sudah pulang. So Jadi apa ya, pengalaman pertama datang di Malaysia, apa mungkin boleh kongsikan sedikit tentang orang Malaysia? masing-masing ya. Masing-masing ya dari sini. Kalau aku di Malaysia gak ada bedanya sama Indonesia ya. Panas, macet, tetap. Pokoknya semuanya kalau menurut aku tidak ada yang unik. Belum ada. Kalau menurut aku sendiri sih, aku di sini aku orangnya paling susah tidur. Tetapi semenjak aku di sini aku orang yang paling cepat tidur. Tidak tahu mungkin meskipun beda 1 jam atau mungkin aktivitas kan selama di sini kita belum ada waktu untuk istirahat. Jadi kita banyak sekali kesibukan. Jadi belum sempat menikmati apa sih yang sebenarnya orang cari di Malaysia ini apa gitu, belum sempat. Kalau aku pertama kali masuk Malaysia sama seperti Ayu, hidup sama kayak Jakarta, nggak ada beda, macet, panas. Terus yang sering aku lihat di sini banyak orang Tamil, orang India. Kalau di Jakarta hampir jarang ya, kalau nggak di Pasar Baru nggak ketemu orang India. Kalau di sini di mana-mana ada India. Kalau kebudayaannya sih hampir sama dengan Indonesia. Beda cuma di cara bicaranya saja. Ya betul. Okey, setakat ini promosi album ni. Ada showcase kat mana-mana, 3 macam show di Malaysia. Kalau untuk show yang konser tunggal atau yang mungkin konser mini kita belum ada. Belum ada. Kita lagi promo di sekeliling daerah-daerah tertentu yang mungkin pasarannya itu mungkin banyak orang Indonesia. Kita masih ke situ dulu dalam 6 hari kemarin. Kita masih di daerah-daerah tertentu aja untuk show yang benar-benar akbar atau mungkin. So ada perancangan masa depan, mungkin ada konsert atau show yang sedang dirancang. Kalau di Indonesia ataupun di Malaysia lah. Kalau untuk konser kita mungkin belum ada rancangan. Kita mau mempromosikan 3 Macan dulu karena orang masih mengenal kita dengan Trio Macan. Jadi kita harus memperkenalkan dulu image baru dari 3 Macan. Setelah itu mungkin kita bisa berpikir untuk bikin konser atau apa. Kita masih berkonsentrasi dulu untuk albumnya. Karena setelah ini akan keluar yang video klipnya Dokter Cinta. Setelah itu mungkin insya Allah setelah Lebaran kita akan keluar lagi the next album buat 3 Macannya sendiri. Jadi kita mau konser dulu ke situ. Setelah itu baru kita pikir untuk konser dan segala sebagainya. So mungkin setakat mana pencapaian 3 Macan? Pencapaian ataupun kejayaan, sukses, mungkin ada anugerah ataupun setakat ini yang diterima. Kalau kita sih yang penting kita menjalankan segala sesuatu kita dengan sesuatu yang ikhlas dan tulus gitu kan. Untuk masalah kita mendapatkan nantinya, kalau kita mendapatkan anugerah ataupun apapun itu kita anggap sebagai hadiah atau bonus buat kita, dan itu itu adalah motivasi buat kita untuk menjadi yang lebih baik. Boleh sebut kejayaannya? Anugerah mana? Kalau kita dulu Trio Macan dulu pernah mendapatkan anugerah The Best Award MTV 2006. Oh, MTV. Gitu. Tapi itu bukan lagu SMS. Oh. Okey, sebut pasal SMS. Yeah. Mungkin saya teringat tentang gosip mengatakan lagu SMS tu diciplak. Boleh ceritakan sedikit tentang? Sebenarnya itu lagu SMS itu saya tahu. Saya dulu tahu nyanyi lagu SMS, belum ada orang menyanyikan lagu itu. Tetapi setelah lagu itu booming, ternyata ada pihak lain yang katanya sudah mendahului menyanyikan lagu itu dari Minang Record gitu. Tapi kalau memang itu benar, tapi yang bisa menilai hanya masyarakat. Ternyata mereka lebih memilih untuk Trio Macan kan. Waktu itu ada Trio Macan, sama akhirnya kita mendapatkan Best Award. Karena apa? Kalau memang orang itu sudah menyanyikan terlebih dahulu dan ternyata tidak booming, akhirnya kita bawakan dan ternyata booming, kita tidak tahu karena memang tidak ada pemberitahuan dari awal dari label ataupun dari manajemen bahwa ini adalah lagu daur ulang atau recycle. Tapi ini benar-benar pure lagu baru karena yang menyanyikan itu masih produsernya itu suara laki-laki, mencontohkan gitu kan, contoh vokal suara laki-laki. Kalau lagu itu memang sudah ada yang menyanyikan, biasanya kita dikasih musik dan lagu yang sudah ada suaranya, vokalnya dari si penyanyi itu. Tapi kita tidak tahu. Tahunya juga setelah lagu itu sudah booming, baru ada rame-rame. Okey, mungkin bagi 3 Macan pendapat apakah mesti seseorang penyanyi itu image seksi untuk melariskan album itu?
Apakah itu satu kemestian? Kalau penyanyi itu bertudung macam mana? Kalau menurut aku enggak ya, karena itu kita punya pasar fans sendiri-sendiri, kita punya fans sendiri-sendiri. Kalau berkerudung ada sendiri dia lagu apa, dan kalau kita sih ada juga penyanyi yang gemuk dan tapi dia suara seksi. Tapi populer. Iya, tapi lagunya bagus ternyata dan suara dia seksi gitu. Dan ada juga penyanyi yang cantik tapi dia tidak memiliki kelebihan, biasa saja. Jadi kalau seksi itu tergantung dari masyarakat, penilaian peminat gitu kan. Mungkin kalau 3 Macan atau Trio Macan dulu orang menilai seksi karena penampilan di atas panggung. Karena kalau sehari-hari sih kita merasa kita biasa-biasa aja kan, tidak ada kesan seksi atau yang bagaimana gitu kan. Oke, sejauh mana 3 Macan boleh pergi jauh lagi? 10 tahun, 30 tahun akan datang, mungkin boleh ceritakan apa visi 3 Macan? Kalau kita menjalankan sesuatu kita jalani dulu gitu. Kita tidak pengen yang nanti kita harus 10 tahun dulu. Kita tidak tahu ke depannya. Yang penting sekarang ini kita jalani dulu, kita konsentrasi dulu dengan apa yang sudah kita capai sekarang, kita pertahankan dan kita akan memperbaiki sedikit demi sedikit untuk menjadi yang lebih baik. Kalau kita sih pengen jadi trio yang tersolid. Karena kalau untuk trio 3 orang itu benar-benar susah. Karena kita menyatukan 3 karakter sifat manusia yang berbeda-beda. Jadi kalau satu saja sudah ada egois yang keluar, pasti ini tidak akan bisa bertahan lama. Oke.